Ya. Nah, Uh, untuk front timur yang dijaga oleh Tengku Rau, sedangkan Mayor Van Amerongen, pasukan mereka berkemah di Kampung Kermeni. Apakah pasukan dari Mayor Amerongen ini menyerang ke Benteng Rau? pasukan Amerongen tidak menyerang langsung ke Benteng Rau, tetapi pasukan Amerongen menembaki Benteng Rau dari arah timur, sehingga benteng itu dinding-dindingnya banyak yang rusak. Namun Mayor Amerongen tidak dapat mengalahkan Benteng Rau dari arah timur. Ya. Sehingga datanglah Sultan Ibrahim mengusulkan kepada Amerongen bahwa meminta bantuan ke Padang. Mendengar itu, Mayor Amerongen menulis surat ketika itu, langsung ditulis surat kepada Oberste Elot meminta bantuan sebanyak-banyaknya untuk mengalahkan Benteng Rau. Karena Benteng Rau adalah satu tempat yang sangat strategis. Kalau dapat Benteng Rau, maka dapatlah Sumatera oleh Belanda. Sesuai dengan apa yang dikatakan Oberste Elot. Lanjut ke surat tadi. Setelah itu surat itu diserahkan kepada Letnan Van Palborden. Letnan Van Palborden bukan langsung surat itu disimpannya, disembunyikannya, tapi surat itu diserahkan kepada anak buahnya agar kalau dia tewas dalam menuju Padang, maka surat itu tetap bisa sampai ke Oberste Elot dan bantuan juga dapat sampai ke Rau. Tetapi tentara Belanda tidak dapat hambatan ke Padang, sehingga Letnan Van Palborden sampai ke Padang dan menyerahkan surat itu kepada Elot. Nah, dinyatakanlah Letnan Palborden bahwa tentara Belanda udah banyak yang tewas. Dia perlu dapat bantuan yang lebih banyak. Maka Oberste Elot menyerahkan bantuan sebanyak-banyaknya, sebanyak 4 buah kapal menuju Natal. Karena Oberste Elot melarang Letnan Palborden menuju Rau dari darat karena banyak hambatan di darat, kata Elot. Jadi tentara yang diharapkan datanglah ke Natal. Dari Natal Letnan Palborden dibantu oleh Letnan Bonnet menuju Pakantan. Dari Pakantan mereka menuju Limawanis. Di Limawanis mereka bergabung dengan Sultan Bogar Tonghari dan Raja Kudubang menuju Kampung Muara Lubuk. Dari Muara Lubuk mereka menuju ke Kampung Simiso. Dari Kampung Simiso Letnan Van Palborden kembali ke pangkalannya, yaitu di Koto Godang. Sedangkan Bonnet langsung menuju ke menyerang Benteng Rau dan dibantu oleh Letnan Van Palborden menyerang balik dari Tampang, sehingga
terjadi perang yang sengit selama lebih kurang 16 hari siang malam. Iya. Karena serangan itu sangat agresif selama 16 hari, maka banyaklah tentara-tentara Saman yang tewas di benteng itu karena kena meriam. Sedangkan yang di luar lari ke benteng Parit Bonyo yang ada di Padang Mentinggi. Ketika itu bukan namanya bukan Padang Mentinggi. Ketika itu namanya Kampung Bonyo. Ya, di Padang Mentinggi Di Padang Mentinggi sekarang ini. ya. Jadi setelah berlangsungnya serangan atau dahsyatnya perang terus-menerus selama 16 hari, akhirnya Benteng Rau jatuh ke tangan Belanda. Ditinggalkan oleh petinggi-petinggi Saman. Tuanku Rau meninggalkan Benteng Rau menuju Bukit Karangmangai, dari Bukit Karangmangai menuju Cilaping. Sedangkan Tengku Tembusai menuju Benteng Parit Bonyo di Kampung Bonyo, terus ke Pekantan menuju Benteng Parit Bonyo yang ada di Pekantan untuk menghimpun tentara-tentaranya kembali untuk menyerang Benteng Rau. Jadi ketika itu Benteng Rau jatuh ke tangan Belanda untuk untuk hadiah kepada Mayor Amarungen, maka Benteng Rau dirubah namanya menjadi Fort Amarungen. Ya. Jadi setelah kejatuhan Benteng Rau, ya, karena dahsyatnya perang selama 16 hari tadi, akhirnya pasukan Saman dapat dikalahkan, dan Benteng Rau tersebut dapat direbut untuk hadiah atau penghargaan kepada Mayor Amarungen yang memimpin pasukan Belanda dalam perang tersebut. Maka nama Benteng Rau itu dirubah menjadi Fort Amarungen. Oke, nih fokus kembali ke keberadaan Tengku Rau dan pasukannya tadi yang menuju ke Bukit Karangmangai, kemudian terus ke Cilaping. Nah, bagaimana selanjutnya nih? Selanjutnya kita balik ke Benteng Rau yang namanya sudah menjadi Benteng Amarungen, dijaga oleh Amarungen dan petinggi-petinggi tentara Belanda di situ. Ketika itu yang berperan untuk berperang di Rau adalah Tengku Tembusai bagi Nusuman, sedangkan Tengku Rau udah berada di Cilaping. Tengku Lelo udah berada di Parit Batu, hendak lagi di Rau. Jadi Benteng Rau harus balik, kata Pegi Nusuman. Maka Benteng Amarungen itu diserang terus, sehingga nggak aman lagi tentara Belanda di Benteng Rau. Sampai tahun 1834 mereka meninggalkan Benteng Rau karena diserang oleh tentara Saman. Karena topik kita sekarang adalah tentang Tengku Rau, kita fokus ke keberadaan Tengku Rau itu bagaimana setelah mereka berada di Cilaping. Tengku Rau dengan Tengku Lelo. Tengku Rau dibujuk-bujuk oleh Raja Mudo untuk menikahi anaknya yang kena hati kepada Tengku Rau, dan dibebaskanlah anaknya berpacaran dengan Tengku Rau. Dan setelah itu bertanyalah Tengku Rau kepada Tengku Lelo, apa dia mau nikah dengan
anak Raja Mudo. Oleh Tuanku Lelo, baiklah, baguslah kalau nikah dengan menikah tuanku. Pikiran Anda panjang, hanya khusus mengenai perang saja, kata Tuanku Lelo. Okelah, kata Tuanku Rao. Setelah beberapa hari, pada tanggal 26 Januari 1833, diadakanlah timbang tanda atau bertunangan Tuanku Rao dengan anak Raja Mudo. Padahal pertunangan itu adalah hanya Untuk menjebak. adalah jebakan kepada Tuanku Rao. Ketika diadakan pertunangan itu, tentu orang ramai di istana Raja Mudo. Ketika itulah datang nakodo lengkap dengan orang-orang Belanda, dengan orang Jawa, menyergap istana Raja Mudo dan menangkap Tuanku Rao. Tuanku Rao ditangkap, dipenjarakan di penjara istana. Di sana dipenjarakan ya selama lebih kurang 3 hari atau 4 hari di penjara itu. Pada tanggal 28 Januari 1833, Tuanku Rao dibawa ke kapal Cerce. Di kapal Cerce dia diikat di sana. Entah bagaimana caranya Tuanku Rao di kapal Cerce bisa lepas, dan banyak dibunuhnya tentara-tentara yang berasal dari Belanda, sedangkan tentara Jawa tidak dibunuhnya. Dalam perintah dari tentara yang komandan kapal Cerce itu memerintahkan tentara Jawa untuk membunuh Tuanku Rao, memancunglah. Dibacoklah Tuanku Rao dengan pedang orang-orang Jawa, sehingga dia koma, pingsan karena banyak mengeluarkan darah. Ketika itu datanglah Sultan Ibrahim membawa anak buahnya untuk menggulung, membalut Tuanku Rao dengan boleh. Boleh itu adalah buah bambu yang dijalin oleh tali dari ijuk. Setelah diikat dengan boleh, diikat dengan rapat, maka boleh itu diberati dengan besi. Ketika tengah malam, berangkatlah kapal Cerce menuju Padang. Disitulah dicampakkan Tuanku Rao ke laut. Kata cerita dari orang-orang air bangis, setelah Tuanku Rao dicampakkan, terjadi ombak yang besar, sehingga bentuk-bentuk tsunami. Maka orang air bangis mengatakan air bangih. Air itu bangih katanya. Kata orang-orang ada air bangih. Marah, air marah. Itulah. Ya. Sehingga terjadi gosong. Sehingga nama kampung itu disebut dengan kampung air bangih, air marah. Dan ada gosong, itulah tempat Tuanku Rao dicampakkan. Yang dikenal dengan Gosong Tuanku Rao. Sampai sekarang. Bisa dilihat. Kalau tidak percaya, pergilah ke air bangis. Tanyakan mengapa namanya air bangis. Ya. Tanyakan namanya apa, gosong Tuanku Rao. Kenapa nggak gosong orang-orang air bangis? Pasti mereka ceritakan tentang sejarah Tuanku Rao. Oke, nih. Ya. Ada lagi nih? Setelah. Jadi Tuanku Rao itu tidak punya keturunan. Kalau ada orang mengatakan dia keturunan Tuanku Rao adalah bohong. Ya. Tuanku Rao tidak pernah nikah. Status beliau adalah bujangan terus sampai wafat. Sudah itu ada mengatakan bahwa Tuanku Rao tidak pernah berperang Rao. Buktinya ada benteng Marungan, itu adalah benteng yang dijaga oleh
Tengku Rau ketika namanya Benteng Rau. Ya, Dia Dari- berperang di benteng itu. di front timur. Ya, front timur. Ya. Ada lagi nih? Ya, itulah. Oke, pemirsa, itulah tadi penceritaan tentang perjuangan Tengku Rau dan pasukan Saman untuk melawan penjajah Belanda. Dari penceritaan tadi, jelaslah tergambar bahwa Tengku Rau itu mulai dari masa remaja sampai akhir hayatnya, bahwa umur beliau dihabiskan untuk berjuang, baik berjuang untuk agama dan rakyat dan negerinya sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.